Halo semuanya, coba deh perhatiin sudut kanan bawah layar. Yap, ini aku, rekan virtual kalian yang bakal nemenin hari ini. Kita bakal ngebedah sesuatu yang luar biasa banget, tapi sering kita anggap remeh. Oke, langsung aja kita selami ya. Selamat datang di penjelasan yang super cepat, padat, dan on point soal gimana ponsel cerdas kamu melindungi seluruh hidupmu. Kita nggak bakal bertele-tele di sini. Ini adalah intisari dari arsitektur keamanan tingkat tinggi rancangan Apple yang diam-diam bekerja setiap detik. Coba deh pikirin sebentar. Ponsel kita zaman sekarang tuh nyimpen data yang paling sensitif loh. Mulai dari obrolan pribadi, foto-foto keluarga, sampai akses dompet digital dan m-banking. Semuanya ngumpul di situ. Jadi pertanyaannya, gimana sebenarnya iPhone mastiin kalau misal ada pencuri yang mau ngambil data itu, mereka nggak bisa nyentuh sama sekali. Hari ini kita bakal kupas tuntas lapis demi lapis arsitektur keamanan ini dan lihat langsung gimana benteng super kuat ini dibangun. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Ancaman terhadap ponsel kita. Kita harus kenali dulu nih siapa musuh kita. Bayangin ada yang nyuri HP kamu dari atas meja kafe. Si maling ini bakal ngapain aja buat meretasnya? Cara pertama, yang paling klasik, pasti nyoba nebak PIN kamu. Kalau gagal, mungkin dia nyoba pakai topeng atau foto wajah palsu buat ngakalin kamera. Terus kalau masih gagal juga, dia bisa pakai cara kasar, bongkar HP-nya, cabut chip memori flash-nya, dan baca datanya secara fisik. Atau cara keempat yang lebih hacker banget, maksa nurunin sistem operasi ke versi jadul yang emang banyak celah keamanannya. Nah, ancaman-ancaman ngeri inilah yang bikin insinyur Apple mikir keras buat bikin sistem pertahanannya. Lanjut ke lapisan pertahanan kedua, sistem karantina aplikasi atau isolasi perangkat lunak. Mari kita bandingin ya. Di komputer PC konvensional, situasinya tuh cukup kacau balau. Semua aplikasi biasanya jalan di bawah satu ID pengguna yang sama, jadi mereka bebas banget ngakses file yang sama. Bahaya banget kan? Tapi kalau di HP pintar, sistemnya dirombak total pakai model sandbox alias kotak pasir. Setiap aplikasi dikasih ID penggunanya sendiri dan dikurung rapat di dalam foldernya sendiri. Mereka tuh benar-benar terisolasi. Jadi kalau aplikasi A mau buka dokumen dari aplikasi B, mereka nggak bisa asal nyelonong. Harus ketuk pintu dulu dan minta izin resmi ke layanan sistem utama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, benteng perangkat keras. Ini adalah cara sistem melindungi jantungnya dari serangan luar. Kalian pernah dengar yang namanya Secure Boot nggak? Ini fitur cerdas buat mencegah penyerang melakukan downgrade alias nurunin versi iOS kamu ke versi lama yang penuh bug. Triknya jenius banget. Waktu HP dinyalain, dia nggak cuma ngecek apakah OS ini punya tanda tangan digital resmi dari Apple, tanda tangan itu harus benar-benar spesifik dan dikunci pakai ID chip eksklusif yang unik banget cuma ada di fisik ponselmu itu aja. Jadi, hackers nggak bakal bisa ngakalin HP kamu pakai OS usang bajakan dari perangkat lain. 4. Pengawal rahasia yang namanya Secure Enclave. Ini dia nih, pusat komando keamanannya. Nah, yang paling krusial dari semuanya tuh si Secure Enclave ini. Coba bayangin, dia ini kayak berangkas militer fisik berukuran mikro yang ditanam di dalam HP kamu. Dia ini prosesor yang benar-benar mandiri, terpisah dari prosesor utama, dan punya ID unik bawaan pabrik yang bahkan sistem Apple sendiri nggak bisa baca. Terus perhatiin angka ini, 80 milidetik. Waktu kamu masukin PIN, si enclave ini dengan sengaja memaksa proses hitungan matematika di hardware biar jadi lelet, persis 80 milidetik per tebakan. Buat jari kita, itu kerasa instan banget. Tapi buat komputer hacker yang nyoba brute force atau nebak paksa ribuan kali sedetik, delay ini bikin mereka butuh waktu bertahun-tahun cuma buat nebak 8 digit PIN. Jebakan waktu yang mind-blowing banget kan? Terus gimana ceritanya dengan perlindungan Face ID atau Touch ID? Ini juga nggak kalah keren ya. Sensor biometrik ini nggak ngobrol sama sekali sama prosesor utama yang mungkin aja udah diretas. Mereka ngobrolnya langsung ke berangkas Secure Enclave tadi, lewat jalur rahasia yang terenkripsi ketat. Khusus buat Face ID, kameranya nggak cuma jepret foto biasa. Dia itu nembakin ribuan titik inframerah tak kasat mata buat metain bentuk 3D wajah kamu, sekalian mastiin kalau kamu itu manusia sungguhan yang hidup. Jadi kalau ada maling yang nyoba nipu pakai foto kertas resolusi tinggi, maaf aja, pasti langsung ditolak. Oke, kita sampai di lapisan kelima, sekaligus yang terakhir, enkripsi dan penghapusan cepat. Ini benteng pertahanan paling ujung. Semua pertahanan tadi itu disatukan sama sebuah konsep canggih yang disebut key wrapping, atau gampangnya kunci di dalam kunci. HP kamu tuh nggak cuma pakai satu gembok besar buat semua hal, nggak gitu kerjanya. Setiap file, setiap pesan, itu punya kuncinya masing-masing.
Terus, kunci file itu dibungkus dan digembok lagi pakai kunci dari kelas perlindungan, yang kemudian dibungkus dan digembok sekali lagi pakai sistem kriptografi rumit dari gabungan PIN kamu sama hardware secure enclave. Hierarki lapis-lapis ini bikin sistem keamanannya bener-bener alot buat dijebol. Tapi gimana kalau kondisinya udah kepepet banget? Menghapus data bergiga-giga dari memori secara fisik tuh susah banget dan pasti ninggalin sisa. Nah, HP kamu punya tombol self-destruct rahasia di area yang namanya erasable storage. Alih-alih capek-capek ngehapus jutaan file satu persatu, si enclave ini cuma perlu ngehancurin satu master key alias kunci utama yang membungkus semua gembok tadi. Begitu kunci utamanya hancur, boom! Dalam hitungan milidetik doang, semua data, foto dan obrolan kamu langsung berubah jadi rongsokan kode acak yang selamanya nggak bakal bisa dibaca lagi sama siapapun. Nah, ringkasan ini membuktikan banget kalau ponsel kamu itu bukan cuma alat komunikasi biasa. Dari sistem kotak pasir karantina aplikasi yang super ketat, perlindungan dari OS jadul, jebakan waktu 80 milidetik dari brankas X-Secure Enclave, scan inframerah 3D, sampai gembok berlapis-lapis yang bisa hancur sendiri dalam sekejap. Ini benar-benar simfoni pertahanan yang kerja tanpa suara tiap kali layar HP-mu nyala. Jadi setelah tahu semua rahasia luar biasa ini, masihkah kamu melihat HP di sakumu itu dengan cara yang sama? Pasti beda dong ya? Oke, sekian ringkasan padat kali ini. Tetaplah penasaran dan sampai jumpa di penjelasan kita berikutnya.